Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Dan saat ini kami ada, semua itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 13-15. Tertulis demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu penghambat langkah kemajuan kita adalah pikiran yang menganggap bahwa kita tidak bisa. Selama kita meyakini bahwa diri kita tidak bisa, maka kita akan terus berjalan di tempat. Nabi Musa ketika mendapatkan panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, beberapa kali memberikan kesan yang kuat bahwa ia tidak bisa. Ia mengungkapkan alasannya secara bertahap. Yang pertama, di Keluaran 3 ayat 11, Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Yang kedua, di Keluaran 3 ayat 13, Musa mengatakan kekhawatirannya, bagaimana nanti kalau bangsa Israel menanyakan siapa nama Tuhan yang menyuruh Musa. Yang ketiga, di Keluaran 4 ayat yang pertama, Musa mengatakan, bagaimana bila mereka tidak percaya kepadaku dan tidak percaya pada panggilan Tuhan kepada Musa. Di Keluaran 4 ayat yang ke-10, Musa mulai memakai alasan kekurangan pada dirinya. Ia berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Dan yang kelima, di Keluaran 4 ayat 13, Musa berupaya menghindari panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut diutus." Dengan kata lain, Musa mengatakan kepada Tuhan, "Pakailah orang lain saja ya Tuhan, jangan pakai saya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini dari 5 pernyataan alasan Musa kepada Tuhan. Secara tersirat, Musa hendak mengatakan bahwa ia tidak bisa. Ia ingin mengungkapkan bahwa dirinya tidak mampu untuk mengerjakan panggilan Tuhan, dan lebih baik Tuhan mencari orang lain saja. Saudara yang terkasih, perlu kita mengerti bahwa Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Ia mencari orang yang mau. Ada banyak orang yang mampu, tapi tidak mau, dan lebih banyak lagi orang yang tidak mampu dan tidak mau. Namun di sini saudara kita belajar bahwa tidak peduli apakah kita tidak mampu, selama kita mau taat kepada panggilan Tuhan untuk mengerjakan visinya, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakanlah kepada Tuhan, saya mau, pakailah saya Tuhan. Apapun visi yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing secara pribadi, percayalah bahwa kita bisa melakukannya dengan kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar.
segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau, Tuhan, mencari orang-orang yang mau untuk mengerjakan visi panggilan-Mu dalam kehidupan ini. Bukan soal kami mampu atau tidak mampu, tapi persoalannya adalah apakah kami mau. Jamah hati kami, Tuhan. Ubahkan pikiran kami, supaya kami tidak melihat kekurangan kami, tapi mata kami berfokus kepada kekuatan dan kuasa-Mu. Kami mampu melakukan karena Tuhan. Kami bisa karena kuasa Tuhan menyertai kami. Kami dapat menanggung semuanya karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu yang menyadarkan kami untuk kami melangkah dalam visi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan, sukacita, kelepasan, dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya kami terima jawaban doa, dan Tuhan melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.